Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini akan saya jelaskan mengenai keanekaragaman organisme, sistem 5 dan 6 kingdom. Jadi ini masih sangat berhubungan dengan materi klasifikasi, bahwa di dalam klasifikasi atau pengelompokan dunia makhluk hidup akan dikelompokkan menjadi sistem 5 maupun sistem 6 kingdom, yang biasanya nanti akan kalian temui ataupun kalian akan dapatkan pelajaran ini ataupun materi ini di SMP. Oke, selanjutnya adalah keanekaragaman organisme. Ada keanekaragaman organisme itu banyak sekarang. Beberapa ilmuwan membaginya menjadi beberapa jenis pembagian kingdom. Ada yang sistem 5 kingdom, ada juga sistem yang 6 kingdom. Bahkan yang terbaru itu ada juga yang menjelaskan mengenai sistem 7 kingdom. Tapi kalau yang untuk terbaru mungkin ilmunya boleh kita ketahui, tetapi nanti yang lebih banyak kita bahas itu adalah yang tentang sistem 5 maupun sistem 6 kingdom. Apa yang membedakan? Sebenarnya pada prinsipnya sistem 5 kingdom sama sistem 6 kingdom itu sama gitu ya. Jadi hanya saja ada penjelasan yang lebih spesifik pada kingdom Monera, sehingga menghasilkan kingdom baru yang disebut kingdom Eubacteria dan kingdom Archaebacteria. Jadi kalau di 5 kingdom itu dimulai dari Monera itu menjadi satu kelompok, tetapi di 6 kingdom Monera itu terbagi menjadi dua kingdom yang berbeda, yaitu ada Eubacteria sama ada yang namanya Archaebacteria. Sedangkan kingdom yang lainnya itu sama, yang membedakan hanya pada kelompok Moneranya saja antara 5 kingdom maupun 6 kingdom. Yang lebih banyak dibahas itu adalah yang mengenai sistem 5 kingdom. Jadi kita akan banyak membahas mengenai sistem 5 kingdom. Jadi ini ada 5 kingdom makhluk hidup yang akan dibahas, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Plante, sama Animalia. Tetapi nanti bahasanya nggak begitu mendalam ya, kita hanya membahas mengenai ciri khas ataupun karakteristik khusus yang membedakan antara 5 kingdom ini. Kingdom yang pertama yaitu Monera. Monera itu memiliki anggota Archaebacteria, Eubacteria maupun Cyanobacteria. Cirinya dia tersusun atas satu sel atau uniseluler, tipe selnya prokaryotik. Tipe sel yang paling sederhana yaitu tipe sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga disebut dengan istilahnya prokaryotik gitu ya. Jadi dia tergolong makhluk hidup yang sangat simpel. Jadi dia memiliki sel tetapi selnya tidak memiliki membran inti. Kemudian dia memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan gitu ya. Jadi memiliki dinding sel tersusun dari peptidoglikan, tidak memiliki organel bermembran. Jadi di dalam selnya nanti kita tidak akan menemukan adanya mitokondria, adanya RE, kemudian ada lisosom dan lain-lainnya, itu tidak ada gitu ya. Jadi dia hanya memiliki organel-organel yang sederhana, misalnya adalah ribosom, ataupun dia memiliki DNA sama plasmid yang ada di dalamnya. Kemudian komponen-komponen organel sel yang lain dia miss atau dia tidak punya. Bentuknya variasi, ada batang, basil, kokus atau bulat, kemudian spiral atau berbentuk benang. Habitatnya kosmopolit, dia habitatnya ada di semua tempat. Jadi semua tempat, yang khususnya tempat-tempat yang berlembab itu sangat sering dijumpai atau pasti ada yang namanya bakteri. Mungkin di tangan kita itu juga ada bakteri, di tubuh kita ada bakteri, mungkin di ketiak kita, mungkin ketiak kita yang terlalu banyak airnya misalnya, itu juga ada bakterinya. Kemudian terdiri dari 3 tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian bentuknya, kalau kita lihat dari bentuknya ada 3, ada kokus ataupun bentuknya adalah bulat-bulat seperti ini. Kemudian ada basil itu adalah yang batang seperti ini. Kemudian spirochetes ataupun spiral yang bentuknya seperti ini. Kemudian perkembangbiakannya secara sederhana perkembangbiakannya bisa dengan konjugasi ataupun seksualnya dengan konjugasi, ataupun bisa juga berkembangbiak dengan yang namanya endospora. Perkembangbiakan dengan endospora itu adalah perkembangbiakan di mana sporanya masih disimpan di dalam tubuh dari bakterinya. Mengapa seperti itu? Karena pada perkembangbiakan ini spora itu nanti akan
akan disimpan dulu karena lingkungan yang tidak memadai atau tidak memungkinkan untuk spora itu dikeluarkan. Misalnya pada lingkungan yang sangat kering, maka bakteri akan membentuk endospora untuk menunggu ataupun untuk istilahnya kalau dalam hewan berhibernasi saat lingkungannya tidak mendukung. Saat lingkungannya mendukung, nanti baru spora itu dikeluarkan kemudian berkecambah dan nantinya akan membentuk perkembangbiakan baru atau dia akan menjadi individu baru dari sebuah bakteri. Itu adalah endospora. Kemudian ada beberapa jenis bakteri yang sering kita lihat atau kita dengar. Itu ada yang namanya bakteri pemfiksasi nitrogen pada tanaman kacang-kacangan. Itu adalah satu kelompok bakteri yang memiliki simbiosis mutualisme dengan akar tanaman kacang-kacangan ataupun polong-polongan, karena bakteri ini akan menambah kandungan nitrogen dengan cara menangkap nitrogen bebas yang ada di udara gitu ya. Contohnya itu adalah Rhizobium. Bakteri Rhizobium itu adalah bakteri pemfiksasi nitrogen. Nah, kalau kelompok-kelompok bakteri nanti dibedakan menjadi 3 itu. Ada yang namanya Cyanobacteria, Eubacteria, sama Archaebacteria. Cyanobacteria itu sering disebut dengan istilahnya adalah Cyanophyta. Mengapa disebut seperti itu? Karena dia termasuk kelompok ganggang hijau biru atau ganggang biru. Ganggang hijau biru atau ganggang biru itu terpisah dari kelompok ganggang-ganggang yang lain. Artinya dia bukan satu kelompok dengan ganggang-ganggang yang lain, tetapi dia mencar. Mengapa mencar? Karena tadi dia memiliki ciri khas selnya masih prokaryotik sehingga dia dikelompokkannya pada kingdom Monera. Kemudian ada Eubacteria. Bakteri yang umum kita temukan itu adalah Eubacteria yang ada di sekitar kita. Kemudian ada Archaebacteria atau bakteri kuno. Mengapa disebut seperti itu? Karena dia hidupnya di tempat-tempat yang ekstrim, Archaebacteria itu. Jadi dia di tempatnya itu misalnya ada di lingkungan yang sangat panas, termoasidofil, kemudian dia ada pada lingkungan yang sangat berkadar garam tinggi atau disebut halofil atau halofil ekstrim. Kemudian dia ada juga bakteri yang ketiga, itu adalah bakteri yang mampu menghasilkan gas metan atau disebut dengan istilahnya metanobakterium. Jadi ada 3 jenis dari Archaebacteria. Selanjutnya protista. Ciri-ciri umum dari protista itu merupakan kelompok kingdom yang kedua, berukuran mikroskopis dan makroskopis, artinya dia mampu dilihat dengan mata telanjang sudahan karena sifatnya makroskopis, dan ada juga beberapa yang mikroskopis, ada yang uniselular, ada yang multiselular. Selnya sudah eukariotik, habitatnya dia di tempat yang lembab ataupun berair, dia bersifat motil itu artinya dia mampu bergerak bebas. Ada juga yang sesil atau dia hanya diem tok. Memiliki 3 kelompok utama, yaitu ada protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, sama protista mirip jamur. Jadi protista mirip tumbuhan atau alga, protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada juga protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan atau alga itu ciri-cirinya seperti itu. Ada alga hijau, kemudian ada alga keemasan. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ciri-ciri dari alga hijau, alga keemasan, dan lain-lainnya. Mengapa dia disebut dengan jenis alga yang bermacam-macam dan lebih cenderung dikelompokkan berdasarkan warnanya? Karena dia memiliki pigmen-pigmen warna yang berbeda yang akan menampakkan ciri ataupun warna yang berbeda juga pada alga tersebut. Misalnya klorofita itu pigmen utamanya klorofil. Kemudian Chrysophyta itu ada pigmennya karotin, xanthofil, klorofil A, klorofil B, itu Chrysophyta. Kemudian ada juga ini alga api, alga coklat, itu juga memiliki pigmen-pigmen warna yang berbeda gitu ya. Misalnya alga coklat itu dia ada yang namanya pigmennya adalah vicoxanthin. Nanti teman-teman silahkan di pause kemudian dibaca-baca sendiri mengenai beberapa jenis alga. Kemudian ada protista mirip hewan atau protozoa. Mengapa disebut protista mirip hewan? Karena dia memiliki kemampuan mampu bergerak aktif atau mampu bergerak. Tadi belum saya singgung mengapa disebut protista mirip tumbuhan, karena memiliki pigmen tadi ataupun klorofil ataupun pigmen yang lain yang mampu memerankan fungsi
untuk melakukan fotosintesis atau bersifat autotrof sudahan karena mampu melakukan fotosintesis karena berpigmen. Tapi kalau yang ini tidak berpigmen dan dia hanya memiliki alat gerak yang mampu menggerakkan tubuhnya secara lebih bebas. Ada 4 kelompok utama, ada Rhizopoda atau disebut Sarcodina gitu ya. Disebut Rhizopoda karena dia memiliki kaki semu atau disebut dengan istilahnya adalah kaki semu ya istilahnya. Contohnya adalah amoeba, bergeraknya dengan kaki semu. Ciliata atau Silopora dia memiliki silia. Silia itu adalah rambut-rambut halus yang ada di seluruh tubuhnya. Kemudian ada lagi kelompok yang selanjutnya adalah Flagellata. Flagellata itu dia memiliki flagel atau bulu cambuk. Sporozoa itu dia tidak memiliki alat gerak, tetapi dia bergerak ya dengan mengikuti lingkungannya di mana airnya ataupun zatnya itu bergerak, maka dia akan ikut bergerak bersamaan dengan zat tersebut. Itu adalah sporozoa. Jadi itu ada 4 kelompok dari protozoa. Kemudian ada protista mirip jamur, ada 2 jenis, ada Oomycota sama Mycomycota. Oomycota itu jamur lendir. Kemudian kalau Oomycota itu adalah jamur air. Jamur air itu cirinya seperti ini. Gitu ya, dinding selnya berupa selulosa, memiliki banyak inti, berkembang biak secara aseksual. Kalau jamur lendir itu bentuknya seperti ini. Jamur-jamur seperti ini akan banyak ditemukan pada makanan misalnya nasi yang basi ataupun pada jamur-jamur yang basi yang biasanya bukan roti yang basi yang biasanya ada lendir-lendirnya atau ada berairnya, itu ada protista mirip jamur di sana. Oke, sekarang kita pada kingdom yang ketiga. Kingdom yang ketiga itu adalah fungi atau jamur. Fungi atau jamur itu sering disebut dengan istilahnya cendawan, boleh disebut dengan istilahnya kapang, boleh disebut dengan istilahnya kalau orang-orang Melayu menyebutkannya itu adalah kulat. Itu juga disebut dengan istilahnya adalah fungi, gitu ya. Ciri utamanya jamur itu yang sering menjadi kesalahan bahwa jamur itu dikelompokkan ke tumbuhan, bukan. Jamur itu memiliki kingdom tersendiri yaitu kingdom fungi. Jadi kalau di orang awam kita sering menyebutkannya adalah tumbuhan jamur, sebenarnya pada sistem klasifikasi dia bukan kelompok tumbuhan karena dia tidak memiliki klorofil. Jadi dia sifatnya heterotrof. Gitu ya. Ciri-cirinya nanti bisa teman-teman baca sendiri untuk ciri-cirinya jamur. Caranya jamur sepertinya seperti itu. Kemudian kelompok jamur itu kita bagi menjadi 4. Ada Zygomicota, ada Ascomycota. Zygomicota itu dia pada kelompok-kelompok jamur yang ada pada tempe. Itu disebut dengan istilahnya Zygomicota. Terus ada yang namanya Ascomycota. Ascomycota itu contohnya adalah Penicillium. Kemudian ada Saccharomyces, itu termasuk kelompok Ascomycota. Apa membedakan? Zygomicota itu tidak bersekat, kemudian Ascomycota itu hifanya bersekat. Apa itu hifa? Hifa itu adalah serabut kecil ataupun juluran-juluran dari selnya yang membentuk seperti rambut. Jadi kalau kita makan tempe, bagian putih-putihnya tempe itu disebut dengan istilahnya adalah hifa, gitu ya. Kemudian ada kelompok yang selanjutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota itu cenderung pada jamur-jamur yang ukurannya makroskopis yang bisa kita lihat dengan mata telanjang yang biasanya dikonsumsi. Misalnya ada jamur kuping, jamur kancing, jamur shiitake, jamur tiram, itu termasuk Basidiomycota. Bentuknya seperti payung. Deuteromycota itu adalah kelompok-kelompok jamur, contohnya adalah jamur panu. Jamur panu yang menjadikan habitat kulit manusia itu sebagai tempat hidupnya, itu termasuk Deuteromycota atau jamur panu. Jamur panu itu memiliki karakteristik dari yang membedakan dengan jamur-jamur yang lain, bahwa jamur panu itu dia sifatnya itu adalah imperfect fungi, artinya dia tidak memiliki atau belum diketahui perkembangbiakan seksualnya, sehingga disebut dengan istilahnya imperfect, jamur yang tidak sempurna.
Oke, yang selanjutnya adalah plante. Plante atau kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan yang sering kita pelajari ya. Kelompok tumbuhan. Mengapa disebut kelompok tumbuhan? Karena sebagian besar dia memiliki klorofil di dalam tubuhnya. Tetapi ada juga beberapa kelompok tumbuhan yang sudah mengalami adaptasi ataupun disebut dengan istilahnya modifikasi sehingga dia tidak berklorofil. Berklorofilnya maksudnya berklorofil itu adalah klorofilnya tidak mampu untuk melakukan fotosintesis. Kalau dilihat dari fragmen-fragmen klorofilnya tetap ada, tetapi tidak mampu untuk melakukan fotosintesis. Contohnya ada ini. Jadi ada cirinya, ada itu ya, eukariotik, multiseluler, jenisnya terus dari selulosa, klorofilnya mampu fotosintesis, menyimpan zat makanan dalam bentuk tepung, autotrof jelas karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, kelompok tumbuhan itu nanti kita bedakan menjadi 4 kelompok utama. Dua kelompok utama. Ada Bryophyta, Pteridophyta, sama Spermatophyta. Bryophyta itu disebut dengan istilahnya kelompok lumut. Bryophyta kelompok lumut. Kelompok ini memiliki ciri khas yaitu dia memiliki alat perkembangbiakan ataupun perkembangbiakannya hanya dengan spora seksualnya, seksualnya dengan spora, tetapi dia tidak memiliki biji sehingga disebut dengan istilahnya adalah tumbuhan berspora gitu ya. Jadi dia hanya memiliki spora untuk berkembang biak. Kalau kita bedakan atau diklasifikasikan ada 3 kelompok utama dari lumut. Ada lumut hati, lumut tanduk, sama lumut daun. Lumut hati Hepaticopsida, lumut tanduk Anthoceropsida, kemudian lumut daun itu Bryopsida. Gambar-gambarnya seperti itu. Lumut itu memiliki struktur yang mirip dengan lembaran gitu ya, lembaran-lembaran, ataupun ada memiliki bentukan seperti tanduk dan lain-lainnya. Itu adalah fase lumut ataupun tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu memiliki ciri khas dari kelompok tumbuhan yang lain. Dia tidak bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya gitu ya. Kalaupun di sini disebut memiliki batang, artinya dia masih berupa mirip ya. Ini memiliki bentukan yang mirip batang, dan daun mirip batang dan mirip daun. Tapi dia bukan daun ataupun batang yang sesungguhnya, sehingga disebut juga dengan istilahnya adalah pergiliran antara Talophyta sama Cormophyta. Jadi Talophyta itu tumbuhan bertalus, itu tidak memiliki akar, batang, dan daun. Nah, lumut itu ada di antaranya, yaitu pergiliran antara Talophyta sama Cormophyta. Ciri-cirinya nanti silahkan teman-teman baca sendiri. Paku. Kemudian tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu yang sering kita jumpai mulai dari paku bukuran kecil, misalnya ada pada dinding-dinding batu bata rumah kita, ataupun ada pada paku yang ukurannya besar seperti bentukan-bentukan pohon, misalnya paku-paku yang ada, paku pakis yang ada di daerah-daerah dataran tinggi. Misalnya kalau kita ke Sarangan ataupun kita naik ke Karanganyar, kalau dari Ponorogo Karanganyar nanti banyak sekali kita jumpai di kanan kiri kita itu banyak, di kanan kiri jalan itu ada banyak sekali tumbuhan paku, mulai dari paku yang nempel di pohon maupun tumbuhan paku pakis seperti yang saya sebutkan tadi. Paku dibagi menjadi 4 kelompok utama. Ada Lycophyta atau paku pawat, Pislophyta atau paku purba. Mengapa disebut paku purba? Karena jarang sekali sudah ini kita temukan di daerah misalnya di Ponorogo saya belum pernah menemukan Slotum nodum ini, tapi kalau di Malang itu beberapa tempat masih ada paku purba yang bentukannya itu sangat sederhana, daunnya sangat kecil karena sudah mereduksi, kemudian di sana memiliki bentukan yang seperti cabang-cabang batang seperti itu tok. Jadi gambarnya seperti ini. Nanti ciri yang lebih nanti bisa teman-teman baca. Kemudian ada Equisetophyta atau paku ekor kuda, kemudian ada Pteridophyta atau disebut dengan istilahnya paku sejati.
Spermatopita tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji mengapa disebut spermatopita? Karena dia sudah menghasilkan biji. Kalau paku sama lumut dia masih menghasilkan spora. Spermatopita nanti dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermi, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermi. Angiospermi nanti kita dibagi menjadi dua lagi, ada digotil sama monokotil. Nanti ciri-cirinya bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah animalia. Animalia itu memiliki ciri selnya, dia memiliki banyak sel, bersifat eukariotik, dia mampu bergerak aktif, bereproduksi secara seksual maupun aseksual juga ada, mampu bergerak, memiliki bentuk tubuh dengan organ-organ yang sangat bervariasi dan sangat kompleks ya, lebih kompleks daripada tumbuhan, karena di dalam tubuh manusia ataupun hewan itu sudah banyak sekali sistem-sistem di dalamnya. Sistem respirasi ada, sistem peredaran darah ada, sistem saraf ada. Kalau tumbuhan nggak punya gitu ya, sehingga disebut dengan istilahnya kingdom yang lebih kompleks dalam struktur tubuhnya daripada kingdom-kingdom yang lain. Nah, kelompok ini ada dibagi menjadi dua, misalnya ada filum vertebrata sama invertebrata. Invertebrata itu contohnya Porifera sampai Arthropoda. Porifera hewan berpori, Coelenterata hewan berongga, Platyhelminthes cacing pipih, Nemathelminthes cacing gilik, Annelida cacing cincin, Mollusca tubuh lunak, Echinodermata berduri, tubuh kulitnya berduri, Arthropoda kakinya beruas. Kemudian ada filum vertebrata, ada Pisces. Pisces itu adalah ikan. Amfibi itu adalah seperti kata atau disebut dengan istilahnya hewan berumah dua, jadi bisa di air ataupun di darat. Kemudian ada reptilia, hewan melata. Aves itu kelompok unggas atau burung-burungan. Mamalia itu adalah hewan menyusui. Itu ya paling tidak materi secara umum yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk lebih rincinya nanti mungkin akan kita pelajari di mata kuliah yang semester lanjutnya, tapi dalam pertemuan ini hanya diklasifikasikan saja. Kalaupun ingin lebih rinci atau lebih detail nanti kita bahas di pertemuan pada perkuliahan semester depan. Ya, itu dulu untuk materinya kali ini. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.